Shalom dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah yang berkaitan dengan profesi keguruan. Sebelum saya masuk dalam materinya, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Igusti Ferdianus Lendi, biasa dipanggil Gusti. Saya dari STQ Tabula, Prodi Matematika semester 2. Masuk dalam materinya. Ini ada bab 4. Bab 1, 2, 3 sudah dibahas dan isinya itu tugas yang diberikan dosen kepada kami. Di sini ada bab 4, peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya, peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar yakni berusaha memindahkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada anak didiknya agar mereka lebih banyak memenuhi dan mengetahui ilmu pengetahuan yang lebih luas. Menurut Saiful Bahri Jahmar mengatakan bahwa sehubungan dengan peranan guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar dapat dipandang guru sebagai sentral dalam peranannya. Sebab baik disadari ataupun tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk mengarahkan proses belajar mengajar dan interaksi dengan siswanya. Menurut Jahmar dalam bukunya Guru dan Anak Didik dalam interaksi edukasi menyebutkan peranan guru adalah seperti diuraikan berikut ini. Menurut Bahri Jahmar, hal yang guru perhatikan dalam kegiatan belajar mengajar itu ada 10. Yang pertama, korektor. Apa yang dimaksud dengan korektor? Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang kurang baik. Kedua nilai yang berbeda itu harus betul-betul dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua nilai mungkin anak didik telah mempengaruhi sebelum masuk sekolah. Jadi itu pengertian dari korektor. Yang kedua ada inspirator. Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilmu yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Jadi inspirator ini harus memberikan ilmu yang baik kepada anak didiknya agar dia dapat belajar dengan baik. Yang ketiga itu ada informatori. Sebagai informatori, guru harus bisa memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di informatori itu guru harus bisa memberikan ilmu dan memperkenalkan anak didik terhadap globalisasi. Dan yang keempat ada organisator. Yang kelima ada motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar dalam upaya memberikan motivasi. Jadi dalam motivasi itu guru mendorong anak didiknya supaya semangat dalam pembelajaran dan mampu bersaing dalam kelas ataupun di globalisasi. Yang keenam ada inisiator. Dalam peranan sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide
kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Itu pengertian dari inisiator. Yang ketujuh, fasiliator. Sebagai fasiliator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Yang kedelapan, pembimbing. Peran guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah disebutkan di atas adalah sebagai pembimbing. Jadi yang paling penting dari 1 sampai dari ke-10 ini yaitu pembimbing. Yang ke-9 itu pengelola kelas dan yang ke-10 evaluator. Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek eksternalif dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih menyentuh pada aspek kepribadian anak didik. Jadi itulah ke-10 yang harus diperhatikan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai peranan yang sangat menentukan akan seperti apa pendidikan di masa yang akan datang. Jadi seorang guru itu harus menguasai ke-10 aspek menurut Jahmara agar dapat menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi. Jadi itu penjelasan di bab 4, kita masuk di bab 5 sekarang, yaitu menjadi guru yang menyenangkan. Guru merupakan figur masyarakat yang sikap dan perilaku baik menyenangkan ataupun tidak, akan tetapi menjadi sesuatu yang dicontohi oleh peserta didik. Yang kedua itu, dalam setiap proses pembelajaran ada dua figur yang terlibat, yakni orang mengajar dan orang yang diajar. Yang dimaksud di sini itu dua figur yang dimaksud di sini itu yaitu guru dan siswa. Jika salah satu di antara keduanya tidak ada, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar. Menjadi guru menyenangkan bukan perkara mudah, namun tidak terlalu sulit bagi seorang guru. Hal itu lunak terjadi. Ini ada konsep guru dalam dunia pendidikan. Konsep yang ada dua di sini. Konsep yang pertama itu pengertian guru, yang kedua itu sifat-sifat guru. Saya akan membahas salah satunya itu sifat-sifat guru. Sifat-sifat guru dalam dunia pendidikan itu yang pertama itu ikhlas, yang kedua jujur, yang ketiga memiliki akhlak mulia, yang keempat berani, yang kelima jiwa humor yang sehat, dan yang terakhir sabar dan menahan amarah. Itulah keenam yang harus dikuasai oleh guru dalam dunia pendidikan. Ini kita masuk di bagian yang kecil, metode guru menyenangkan. Metode pembelajaran merupakan cara guru menyajikan atau mengemas materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada proses pembelajaran, guru mengupayakan dengan berbagai strategi, metode, dan pendekatan agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam metode guru menyenangkan, kita harus memperhatikan beberapa poin yang penting. Di sini ada 7. Yang pertama itu pengkondisian suatu belajar. Dalam bahasa Inggrisnya learning condition. Apa sih yang dimaksud dengan learning condition?
Learning condition merupakan syarat utama untuk terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, berinteraksi secara aktif. Di sini ada dua, interaksi pendengaran dan interaksi pandangan. Yang ketiga, diskusi dan memberi tanggapan. Yang keempat, bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh dalam hal menyampaikan pesan atau presentasi bermanfaat untuk hal-hal berikut. Ini ada 3, membuat penyampaian bertambah terang dan jelas. Yang kedua, menarik perhatian pendengar dan membuat makna yang dimaksud melekat pada telinga pendengar. Yang terakhir itu untuk mempersingkat waktu. Yang kelima, refleksi diri, memberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab sendiri suatu pertanyaan, merupakan metode yang sangat bermanfaat dalam mengoptimalkan kerja otak dan mengasah akal pikiran. Yang keenam, metode tanya jawab. Teknik bertanya adalah metode yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan membuat pendengar siap terhadap apa yang ingin disampaikan kepadanya. Yang ketujuh, motivasi untuk bertanya. Motivasi dapat menghapus kebodohan serta memperbaiki pemahaman dan pemikiran. Selanjutnya kita masuk di bab 6, bab yang terakhir itu guru dan kemajuan suatu bangsa. Sejatinya salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa yakni pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga pemerintah bahkan membuat peraturan wajib belajar bagi anak 9 bulan sampai 12 tahun. Untuk memajukan sebuah bangsa dari segi pendidikan tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan, namun harus terus dievaluasi. Dalam artikel Yogyakarta diungkapkan bahwa pendidikan sebagai moral dasar kemajuan bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa tergantung pada kualitas pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Untuk bisa membentuk watak serta sikap anak agar bisa mampu dan siap bersaing di era globalisasi, ini diperlukan tenaga pendidikan tua guru yang memiliki keahlian profesional yang siap membantu anak dalam proses belajar selama kurang waktu yang sudah ditentukan. Pendidikan sepanjang hayat, long life education. Kebutuhan sekaligus kewajiban setiap individu. Yang kedua, hak untuk semua orang tanpa adanya perbedaan. Yang ketiga, tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, keterampilan masyarakat. Yang kelima, pembentukan akses berupa jujur dan jenjang pendidikan dasar. Yang keenam, menentukan peluang dalam memperoleh kesempatan menempuh pendidikan. Dan yang terakhir memiliki orientasi pada pemikiran serta pemahaman dan pembentukan masyarakat global. Ada 4 aspek penting globalisasi, yaitu perdagangan, yang kedua pergerakan modal, yang ketiga pergerakan orang dan penyebaran ilmu pengetahuan, yang terakhir teknologi. Globalisasi pendidikan merupakan lintasan batasan yang menerobos dinding geografis, kebangsaan, kebudayaan, bahkan peradaban bangsa-bangsa. Globalisasi memiliki dampak negatif antara lain dapat melunturkan identitas suatu bangsa. Yang kedua, sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Sekian dan terima kasih.